pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yaitu belajar ya, aktivitas belajar yang sudah menjadi kegiatan rutinitas kita lakukan setiap hari ya, kecuali hari ini Minggu. Nah, ini bertemu lagi bersama Bapak di sini. Kan biasanya Bapak di sini pelajaran pendidikan agama Islam ya, gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita akan belajar yaitu tentang P5 ya, P5 dan PPRA ya. Tapi sebelum belajar, Bapak minta kalian untuk berdoa dulu terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Kemana? Oh, sakit ya. Kita berdoa mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberi segera kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran kembali kita menyanyikan lagu Indonesia ya Bu ya. Siap? Ya, Bapak minta semuanya berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu dengan tema atau materi gaya hidup berkelanjutan ya, pengelolaan dan pemanfaatan barang bekas. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Temanya apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Terus topik proyeknya apa? Bicara tentang barang bekas berarti biasanya itu bekas apa ya? Ya, ada bekas makanan ya, ada bekas minuman ya, ada bekas misalkan apalagi ya, sedotannya juga termasuk ke dalam bekas minumannya dan banyak lagi ya. Sebelumnya Bapak Ibu bertanya pada kalian ya, bertanya pada kalian yang pertama, apakah yang akibatnya jika di lingkungan kita ini banyak sampah? Ya, banjir, bisa ya, busuk, ya, sumber penyakit ya, dan banyak lagi yang bersumber daripada sampah. Kalau tidak apa? Kalau tidak kita bersihkan, kalau tidak misalkan kita buang ya ke tempat yang semestinya kita membuang sampah ya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat hasil karya dari sampah plastik atau kardus? Ada pensil ya, apalagi gantungan ya, yang terbuat dari plastik, hiasan juga ya. Terus yang ketiga, apakah kalian pernah membuat karya dari sampah plastik atau kardus? Pernah tidak? Biasanya buat apa? Nah, biasanya misalkan dipajang di kamar ya, atau misalkan di ruang tamu ya, atau misalkan juga bisa di kelas ya, dipajang. Ini juga termasuk ke dalam apa namanya bekas ya, bekas sampah atau bekas barang yang sudah tidak digunakan ya. Nah, seperti Bapak tadi yang katakan ya, jadi kali ini kita tidak akan belajar tentang apa namanya pendidikan agama Islam ya, tapi ada hubungannya dengan pendidikan agama Islam ya. Kita ini akan belajar apa? P5 dan PPRA. Mungkin kalian ada yang tahu tidak apa itu P5?
Ya, jadi kalimat itu adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila ya, dan profil belajar kalian alami atau disingkat dengan PPA ya. Nah, itu pembacaan masalah perjalanannya apa kata berpikir kritis yang jadi kita harus berpikir misalkan bagaimana nih sampah ya, kalau hanya sampah kan banyak penyakit ya, bagaimana nih dibuat apa misalkan didaur ulang atau misalkan dibuat apa hiasan ya, atau dibuat yang asalnya sampah ini tidak berguna menjadi sampah yang berguna, atau asalnya kotor ya, dilihatnya tidak enak menjadi hiasan yang kita lihat itu enak ya. Nah, hubungannya kalau misalkan kita membersihkan sampah itu termasuk ke dalam apa? Ke dalam kita itu menjaga kebersihan ya. Dalam hadis dikatakan apa? Karena atau minal iman ya. Hadis lain mengatakan atau baru satu iman ya. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Makanya kita diharuskan membersihkan sampah ya. Karena membersihkan sampah itu kebersihan itu sebagian daripada iman. Kelima dan PPLA coba dibaca oleh Dede, baca apa manfaatnya? Itu juga dari pasti kan bisa ya. Nah, dan gunanya untuk sudah kalian semua sudah ya. Jadi dalam video tersebut yaitu menjelaskan tentang bahayanya sampah plastik ya. Bahkan ada yang dari 20 tahun, 200 tahun sampai 450 tahun ya. Sampah plastik di tahun itu lama atau tidak? Ya, kadang sama kita juga masih lamaan hancurnya sampah plastiknya. Kan rata-rata kalau manusia tahunnya tahun ini sampah plastik sampai 450 tahun. Nah, berarti cara membersihkannya apa? Pertama bisa dilakukan definisi ya. Definisi ini arti atau penjelasan daripada sampah ya. Sampah coba dibaca. Sampah ya, macam-macam sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah sampah organik ya, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga ada yang disebut dengan sampah B3 ya. B3 ini, B3 itu bahan ya, B1 B2 nya berbahaya ya, dan beracun. Jadi disingkat sampah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Sekali lagi, sampah dibagi berapa? 3. Ya, satu sampah apa? Organik. Betul, kita ya. 2 organik, 3 sampah B3 atau bahan berbahaya dan merupakan sampah apa? Yang berasal dari sisa sampah di kotoran ternak. Nah, juga termasuk dalam sampah organik. Coba dibaca lagi. Sampah ini adalah sampah yang tidak mudah hancur ya. Contohnya ini seperti plastik yang plastik yang digunakan plastiknya. Terus sampah B3 ya, sampah B3 ini adalah sampah yang merupakan yang mengandung bahan berbahaya dan beracunnya. Itu contohnya seperti apa? Berupa lampu ya, atau cairan kimia ya, dan pelumas dan banyak nantinya itu yang termasuk ke dalam sampah B3. Jadi sampah B3 itu adalah sampah yang berbahaya. Memang menghasilkan ya, akan menghasilkan sebuah karya yang menarik ya, dari botol ya. Tapi sebelumnya kalian tonton dulu ya videonya ya. Di sini ada video yaitu cara membuat tempat pensil ya. Cara membuat tempat pensil ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Ya, fokus. Ya, gimana? Sudah semangat lagi? Sudah ya, harus semangat. Sudah paham? Nah, itu TikTok ya, suka nonton TikTok. Nah, jadi sekarang kalau kalian mau belajar juga ya, di TikTok ada cara membuatnya. Pertama, siapkan botol plastik ya, beras ya. Nah, kedua, potong bagian atas botol, kemudian keringkan bagian dalamnya menggunakan baterai. 3, tekan
botol yang sudah ditempel ya. Nah, berarti menggunakan kata 1 3, beriasan yang sudah dibawa dari rumah. Nah, selanjutnya potong halus dengan bentuk yang diinginkan. 7, kemudian tempelkan botol yang sudah dia di atas kardus ya, sudah dipotong sesuai keinginan. 8, jadilah tempat pensil yang cantik. Nah, dibagi bertiga kelompok. Sekarang kalian harus mencari botol plastik ya, mau 1, mau 2, mau 3 ya, tapi botol plastik yang sudah tidak digunakan ya, paham? Nah, dimulai dari kelompok 1 ya, dimulai dari kelompok 1. Silahkan ya, ini cari bahan untuk digunakan kalian untuk membuat tempat pensil. Silakan dua orang atau 3 orang bisa ya menggunakan. Yuk, cari ya. Sekarang di kelompok 2 silakan mencari botol plastik bekas ya, silakan. Sudah ketemu? Yuk, silakan 2 orang juga ya. Mencari sampah plastik. Tidak juga atau banyak juga kalau membuat sebuah tempat pensil yang punya botol plastik sudah ada kardus ya. Sekarang ditambah lagi ada sebuah karton ya. Nah, ada sebuah karton ya. Ini kartonnya dibagi dua dulu, dua bagi tiganya. Ini untuk biasanya ya.
Nah, kalau sudah selesai kita presentasikannya di depan. Mau dari kelompok 2, 3 atau 1 dulu. Nah, kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 1 silakan presentasikan di depan. Sini, yang bawa di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan presentasikan ke depan ya, hasil karyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di akhir bulan ya, jadi setiap akhir bulan kita akan mengerjakan P5 atau PPRA ya. Sudah selesai ya, mudah-mudahan ada manfaatnya juga bagi kalian dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian ya. Mungkin kita tutup saja pembelajaran ini dengan mengucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian boleh berkemas juga, tapi sebelum belajar dimulai dengan doa, akhirnya juga dengan doa supaya pembelajaran kita atau ilmu yang menjadi ilmu yang berkah, ya, berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Silakan untuk doanya dipimpin seperti biasa oleh ketua kelasnya ya, demikian rapi ya. Jangan lupa yang ada yang ketinggalan ya, yang tidak apa saja. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.